Perbedaannya Nah, dengan tayangan televisi, kalau ini adalah adu kerja jasa, adu ilmu. Adu Kalau ilmu. di talkshow di televisi itu adu otot. Ya, adu otot, adu urat leher. adu urat malu juga. Ya, ya. Ini buat kalian itu biar se-Indonesia tahu saya punya yel-yel. Ya. Tapi kalau adu yang saya nggak suka gini Pak. Apa tuh? Aduh, kok kamu belum baca Gibran Endgame? Ya, aduh. Ah, ini adu yang saya nggak suka. Oh ya, Aduh, ini kok kamu belum beli buku Gibran Endgame? ini di depan media saya sampaikan pernyataan tentang SP3 yang diberikan Polda. Itu ada kesalahan secara administrasi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga berlakunya Undang-Undang Nomor 2023 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2026. SP3 itu bukan seperti yang kemarin-kemarin, jaksa bikin SP3, polisi bikin SP3, tidak. Surat perintah penghentian penyidikan baru memiliki kekuatan hukum setelah mendapatkan penetapan ketua pengadilan. Ini saya kasih tahu nih ya. Jadi kalian kalau belajar, belajarlah kepada orang yang memang mengerti hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang 20 2005, apa itu? Undang-Undang tentang Undang Hukum Acara, bahwa penghentian penyidikan itu tidak bisa hanya di polisi saja, di jaksa saja. Kenapa? Karena sudah berlaku yang namanya Integrated Criminal Justice System. Sistem peradilan pidana hanya satu. Ya, jadi nggak bisa main 86 dan sebagainya. Maka apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu tidak berlaku, apalagi sampai pencabutan pencekalan. Mekanismenya SP3 itu dibawa ke pengadilan, nanti mengajukan permohonan penetapan. Jadi itu produk pengadilan, itu yang mengatur KUHP, dan itu juga yang adalah surat edaran Mahkamah Agung. Ya. Tapi boleh saya tambahin Pak? Boleh. Saya tambahin sedikit. Kemarin saya baru ke Polda Metro Jaya dan ketemu dengan seseorang penyidik. Oke. Yang tidak mau saya sebutkan namanya. Ya. Dia tunjukkan saya sebuah buku. Buku KUHP dan KUHP baru karya Edi Sarif Hiarij. Yes, Edi Hiarij susah banget namanya tuh. Nah, lalu dia bilang, "Bang, coba kita belajar bersama ya," katanya. Loh. Kok penyidik belajar bersama dengan masyarakat awam? Berarti jangan-jangan mereka banyak yang belum baca ini, Pak. Belum mengerti. Jadi kalau SP3 kemarin itu mau dikoreksi, boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh ya? Koreksinya dua. Belajar dulu. Satu, mengajukan permohonan pra peradilan. Permohonan pra peradilan. Kemudian yang kedua, mengadukan itu penyidiknya, ya. Waduh. Mengadukan penyidiknya ke Irwasum dan Kabid Propam, karena itu salah prosedur. Jangan seperti itulah, nggak boleh ya, karena hukum acara pidana ya kita tidak lagi menyebut KUHP karena cuma satu. Ini perubahannya sangat fundamental. Di dalam KUHP itu tidak ada lagi buku 1, buku 2, buku 3. Cuman ada 2 bagian. Satu aturan umum, yang kedua adalah tindak pidana. Ini saya kasih tahu ya. Tidak ada lagi kata-kata istilah kejahatan atau pelanggaran. Kalau KUHP lama itu memakai teori 1 bab 1 aturan umum, bab 2 kejahatan, bab 3 pelanggaran. Kalau KUHP baru itu hanya berisi 2 buku. 1 aturan umum, yang kedua tindak pidana. Nah, kalian bisa seperti ini karena yang ngomong memang ahli ya, ijazahnya jelas. Sekolahnya kalian kalau mau tanya saya SD di mana, SMP di mana, SMA, kuliah S3, semuanya jelas. Teman saya siapa, pembimbing saya siapa. Jadi tidak mungkin orang kuliah sarjana, pembimbing akademiknya lupa, dosen pembimbing skripsinya nggak ngerti ya. Yang ditunjuk orang yang bukan pembimbing skripsi itu kelihatan kalau dia bohong ya, bohong. Bingung. Jadi ini aku ulang, terutama khususnya ini di Salam Makal Waras,
kemudian Sentana TV. Sentana TV, RH Channel, To the Point, apa? Negeri Demokrasi, terus MM93. MN93 sponsor langkah update sponsor cendol dawet ya. Cendol dawet. Jadi saya ulang, sudah berlaku KUHP dan KUHP baru yang berbeda sama sekali dengan KUHP lama dan KUHP lama. Dan sekarang namanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan kitab, karena cuma satu ya. Nah, itu yang harus dikalian pahami. Masa ada SP3 tanpa penetapan pengadilan? Nggak boleh. Penggeledahan, penghentian perkara, penghentian penyidikan baru sah setelah dibawa kepada. Ayo kita Indonesia Raja. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Ayo kita ke ruang pengacara. Jadi aku ulang berkali-kali, SP3 diterbitkan oleh Polda Metro Jaya itu menyalahi hukum acara. Lagi pula sudah ada yang namanya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, yang meminta kepada ketua pengadilan apabila ada perkara penghentian penyidikan berbasis restoratif justice tetap harus dikuatkan dalam bentuk penetapan ketua pengadilan. Kenapa? Karena itu bagian dari sistem peradilan pidana ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata KUHP, nggak ada KUHP. Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP baru itu cuma terdiri dari 2 buku. Satu aturan umum, yang kedua tindak pidana. Ini perlu saya beritahu biar jangan ngaco. Nanti tiba-tiba ada perkara kecelakaan dihentikan di polisi, dianggap selesai. Enggak, bawa ke pengadilan dibikinkan penetapan ya. Begitu teman-teman semua. Pak Kanjeng Pangeran Haryo Bagas ya. Pak Kanjeng Pangeran Haryo Bagas ini alumni mana? Pak Bagas. UGM asli apa palsu? UGM asli ya? UGM asli. Kalau UGM asli berarti pernah KKN. Di daerah mana? Nggak usah desanya, daerahnya aja. Daerah Kebumen, Jawa Tengah. Kebumen, Jawa Tengah. Waktu KKN ngapain aja Pak? Membuat proyek apa? Di sana ada 3 paket kegiatan, yaitu prasarana fisik yang terkait dengan pembangunan sarana fisik, kesehatan masyarakat, dan sosial. Biasanya mahasiswa itu diplot sesuai dengan 3 hal tersebut. Tahun berapa itu Pak KKN? Saya berangkat KKN awal September, pulang awal November 1988. Tapi masih ingat? Masih ingat, saya sering ke lokasi KKN. Di desa mana itu? Sidomulyo. Sidomulyo, Kabupaten Kecamatan Petangan, Kabupaten Kebumen. Pertanyaan saya, tahun itu sudah ada listrik belum kita itu? Nah, Kebumen belum ada listrik. tahun 88 saat itu belum ada listrik. Jadi kalau tahun 83, 85 itu di Desa Ketoyan ya, itu iya sudah ada listrik, masuk akal enggak itu? Ya tergantung daerahnya ya. Tapi Itu Wonosegoro, itu dekat Kedungombo. Oh ya.
Kangelan. Ya, terus itu pertanyaan pertama. Apa mungkin tidak ada listrik tapi membawa gitar listrik itu mungkin enggak? Ya, ngoyo woro. Oh, orang Iya, bukan seperti itu. Itu kan makainya ribuan watt. Iya kan? ya. Jadi ini Amplifiernya dicolok ini di Pak mana? Bagas. Pak Bagas tolong disebutkan latar belakang pendidikan S1 di mana, S2, S3 di mana. S1 saya di jurusan teknik nuklir Fakultas Teknik Nuklir. Waduh, nuklir nggak sempat. Ada Pak Baikuni segala berarti waktu itu. Pada waktu itu Pengajarnya. tidak aktif lagi. Oh, sudah tidak aktif lagi. Iya. Jadi teknik nuklir jangan sembarangan sama orang seperti ini. Terus S2-nya Saya ke Swedia, S1, S2, S3. S2, S3 di Swedia. Oh, berarti bisa bahasa Belanda dong. Bahasa Jerman. Bahasa Saya Jerman. pernah ke Jerman sebelumnya. Iya, kalau Mungkin Pak, sapa penonton Sentana TV dengan bahasa Jerman. Hey, biasanya orang sana kalau bilang hey, ya. hello, Terus kalau udah selesai. Apakah selamat Biasanya, selamat datang di pengadilan? herzlich willkommen. Wish, Herzlich willkommen. welcome. Wah, kalau saya tahunya bahasa Jerman tuh liebedich. Ya. I love you. kalau saya Entschuldigen Sie bitte. Itu artinya excuse me. Iya. Oke, lanjut Pak. Ini Sarah sebelah sono ya. Ya, tadi ini saya tanya ini gantian ya. Jadi yang tanya ini dari channel apa namanya Sentana, kemudian dari channel Salam Akal Waras. Saya ingin tanya Pak, yang realistis saja, mungkin tidak di Universitas Gadjah Mada jurusan apapun lah, IP 2 di bawah 2 itu bisa lulus. Tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Kalau Bapak IP-nya berapa dulu? Zaman dulu masih sistem lama ya, IP saya 3,31. Wah, hebat dong. Predikatnya apa itu? Kumlot. Ya. Dari 90 wisudawan Fakultas Teknik, Dari 90 saya kumlot sendiri. Teknik berarti nomor 1. Ya. teknik nuklir. Berarti kalau di polisi namanya Adi Makayasa. Kira-kira begitu. Luar biasa. Berarti ini benar-benar pantas jadi dosen dan jadi profesor ya. Ya dari S1-nya aja udah kelihatan gitu loh. Dan hari ini siap untuk mengguncang. Mengguncang Pak KM Solo. Hari ini kita fokus di substansi akademik saja. Oke. Karena ijazah, fisik ijazah sudah dibahas oleh Rismond dan kawan-kawan. Nggak perlu lagi ya. Ijazah itu kan hanya sekedar bukti bahwa seseorang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian akademik dengan lulus dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Itu dapat ijazah. Tapi di belakang ini kan bisa dibahas banyak. Mohon maaf, Bagas lulus UGM tahun berapa? Saya wisuda UGM 19 November 88. Saya ujian skripsi 28 Oktober 88. Wow. Tanggal itu Hafal semua ya. Karena saya tidak ada revisi skripsi. Wah, keren banget dong. Hari itu langsung dikeluarkan yudisium. Oh. Makanya tanggal ujian, sebenarnya tanggal ijazah itu adalah tanggal yudisium dikeluarkan. Tapi karena saya tidak ada revisi, langsung keluar yudisium, maka tanggal ijazah itu tanggal ujian itu. Ya, Wah, Pak itu Bagas. jarang-jarang loh, nggak ada revisi dan Pak seterusnya. Bagas kan lewat proses mekanisme seperti yang lain ya, mengisi kartu rencana studi, kemudian mengadakan penelitian, seminar proposal sampai akhirnya yudisium ya tanpa revisi. Nah, saya ingin tanya, tentu tahu dong siapa pembimbing akademik, siapa pembimbing skripsinya, siapa bisa disebutkan. Ya. Pembimbing akademik saya atau pembimbing KRS Ya. Insinyur Monjo. Insinyur Monjo. Nama itu tertulis di KRS. Ya. Karena KRS kita pasti ada tangan beliau. Betul. Kemudian pembimbing skripsi saya Profesor Prayoto, Prasoyoto. Dr. Ismuntoyo. Profesor Esmuntoyo. Jadi kalau kita mau minta waktu ujian skripsi, itu draft, final draft, versinya pembimbing, Ya. itu harus ada tanda tangan pembimbing. Ya. Pembimbing 1, pembimbing 2 tanda tangan. Artinya pembimbing itu sudah menyetujui bahwa itu untuk diuji. Kalau tidak ada, jurusan tidak akan pernah membuat surat undangan ujian skripsi. Ujiannya itu berapa orang yang menguji Pak? 4. 4 orang. Tidak mungkin ada 4. Ya. Pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian penguji 1, penguji 2. Ya. Tradisinya penguji 1, 2 itu adalah ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Ya. Oke, mereka yang menguji ya. Ya. Terus ditandatangani nggak Pak?
Kalau karena saya tidak ada revisi ya langsung kita lanjut itu. Oke, jadi bukan seperti yang katanya si Joshua Sinambela di UGM itu biasanya nggak ditandatangani Oh, kan? Mbak, itu ngabur. Setengah, lebih dari setengah itu Itu nggak ngabur, ditandatangani. ngabur. Enggak ya? Tidak ada tanda tangan penguji maupun pembimbing, yudisium nggak akan pernah dituangkan. Oke, ini sudah dibantah hari ini. Sudah clear ya? Tanpa ada tangan pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Ya. Karena dulu tidak ada pembimbing tunggal ya. Ya, saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Yang lebih dari 2 ada. Ya, tapi jadi pembimbing 1 nggak ada, 1 pembimbing itu nggak ada. Karena saya juga kuliah di tahun-tahun itu, lulus 91, pembimbing saya juga ada, pembimbing 1, pembimbing 2. Ya. Nah, ini yang menarik catatan dari wawancara kami dengan Pak KPH Bagas itu, bahwa tidak mungkin kalau sampai punya ijazah tanpa skripsinya ditandang dosen pembimbing 1, pembimbing 2. Oh iya, kami Oke. mungkin. Jadi tanpa tanda tangan Ya. dosen pembimbing dan dosen penguji, yudisium tidak akan pernah dikeluarkan. Ya. Tanpa yudisium tidak ada ijazah. Tanpa yudisium tidak bisa daftar Ya, wisuda. mungkin yang dimaksud siapa? Joshua Sinambela itu GM itu usaha gabungan maklar mungkin. Oke, ya. Jadi bukan Universitas Gajah Mada. Ya, karena kalau usaha gabungan maklar kan boleh lah ijazah. Perlu saya tambahkan di sini. Ya. Jika seseorang mau Ya, KKN, ya. itu daftarnya ke LPM. Pada waktu itu belum jadi satu antara LPM dan LP. Oh, sendiri- Karena jadi sendiri. satu LPPM. Dulu masih LPM. Ya. Jadi kita daftar ke sana Ya. dengan membawa fotokopi KRS. Ya. Bahwa KKN itu sudah dimasukkan ke KRS. Maaf Pak, ini kita yang nggak mudeng nih, LPM itu artinya apa? Lembaga LPM itu Lembaga Pengabdian Masyarakat. Oh, oke. Utamanya kita mengurusi KKN utamanya, Ya. tapi dia mengurus yang lain juga. Jadi datang ke LPM itu membawa LPM itu membawa Ya. fotokopi KRS. KRS yang itu ada KKN. Oh, baru disitulah Baru didaftar. didaftar untuk KKN. Jadi tidak ada KKN informal itu nggak ada. Oh, Ya. KKN sendirian gitu. Hasilnya nggak ada. Kira-kira kalau saya sekarang ke UGM, Pak, ada nggak bukti bahwa Bapak pernah KKN di situ? Saya kalau nggak percaya nih, Mestinya ada. saya nggak percaya Bapak KKN di Kebumen. Ya, nggak apa-apa. Mestinya ada di LPPM sekarang. Di LPPM ya. Mestinya ada. Apakah itu data fisik itu diarsip dalam bentuk kita atau tidak? Saya nggak tahu. Ya. Karena saya nggak punya legislatif untuk tanya. Ya, tapi harusnya disimpan lah ya. Itu pertanyaan itu diarahkan ke UGM. Oke. Terus kalau skripsi sama. Ketika kita mengajukan minta surat penunjukan pembimbing, itu harus membawa fotokopi KRS. Skripsi sudah dimasukkan oleh KRS. Jurusan membuatkan surat penunjukan pembimbing, namanya si A, si B, itu dibuatkan oleh jurusan, ditandatangani buat jurusan. Surat penunjukan itu dikasihkan ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Artinya skripsi sudah mulai dihitung waktunya. Ya. Itu tidak ada skripsi liar, skripsi sendiri nggak ada. Pak Bagas, ini saya bukan menguji Pak Bagas, tapi pengalaman kan Pak Bagas seperti kami pernah jadi anak muda juga. Ya. Tentu ingat teman-temannya kuliah dong. Siapa Ya. aja teman-teman Ya. kuliahnya? Ya. Siapa aja disebutkan? Ya, yang dekat dengan saya namanya Soleh Swaidi. Soleh Swaidi Terus masih saya- hidup atau sudah hidup? Masih. Harismanto. Harismanto masih hidup juga. Masih. Petro, Ya. Ratna, Ya. Esther, Sihono, ingat semua. Ya itu kalau reunian berapa tahun sekali reunian? Ya, saya itu kebetulan nggak begitu senang. dengan Oke, reuni. tapi punya grup WhatsApp nggak? Nggak. Nggak punya. Ada yang orang Batak nggak, Pak? Ada. Ya. Harganya apa? Sebentar, Sitompul. Si Tombol. Nah, ini sampai ini, ingat begitu. ini saya tanya, kenapa? Karena kalau orang kuliah dimanapun pasti tahu. Tahu nggak himnenya UGM? Coba disampaikan himnenya UGM. Oh, saya lali. Lali. Oh, terus lupa. Lupa. Ingat dikit gitu? Oh, enggak. Enggak. Ya. Kalau buka YouTube kan Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa buka YouTube. Ya, saya nggak ingat. Ya, Oke. oke. Tapi bisa nyanyi lah. Atau salam UGM gimana? Ya. Yang di dada itu. Pak lagi sebenarnya Boleh. KRS itu dulu manual atau udah komputer? Oh, pada waktu itu sudah komputer tapi masih under DOS. Ya. Belum under Windows.
Sama-sama itu, saya ingin tanya Pak Bagas, yudisiumnya itu ditulis tangan apa diketik? Ketik. Jadi tidak mungkin diketik. yudisium tulis tangan, ya. Ya, saya bawa semuanya itu. Ya. Ijazah, transkrip nilai. Dulu transkrip nilai itu ada dua versi. Versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Yang Inggris itu optional. Kalau minta baru dikasih. Nah, Jadi ini koper isinya dokumen ya Pak? ijazah saya, transkrip nilai, bahasa Indonesia, bahasa Inggris saya bawa di situ. Foto wisuda ada di situ. Asli itu kartu mahasiswa. Nggak ketemu saya nyari. Soalnya Saya nyari saya nggak ketemu. soalnya kalau Ini masih nggak? 12/7/68. Terus, nah, saya mohon maaf Pak Bagas ini asli Jogja ya? Jogja. Berarti nggak saya tanya tempat kosnya. Kalau orang kuliah di Jogja kan pasti tahu tempat kosnya teman-temannya. Terus ada nggak tempat-tempat spesial yang Pak Bagas masih ingat sampai sekarang? Yang tempat kos itu Blimbing Sari. Ya. Sebelah dulu Fakultas Teknik beberapa jurusan itu masih skip unit 4. Oh, iya. Yang sekarang jadi grafika. Bukan. Dengan anak-anak itu kos di Blimbing Sari. Iya. Bawon sini itu mereka kos. Ya, coba himnenya Pak Bagas, himnenya. Ya kalau lupa boleh lah. Saya pun lulusan UNS, tapi suruh nyanyi UNS nggak hafal saya. Tapi bukan berarti saya bukan alumni UNS. Bakti kami mahasiswa kacamata semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku. Kira-kira gitu. Ya. Oke lah. Saya alumni UNS, kuliah semua di UNS, tapi kalau himne UNS ya nggak hafal lah. Bukan berarti saya nggak saya lulus. makin percaya profesor ini ahli nuklir. Ya. Soalnya nggak bisa nyanyi. Iya. Kalau tadi suara terlalu bagus, saya menuduh nih, jangan-jangan penyanyi yang menyamar jadi ahli nuklir. Ada pertanyaan lain? Oke, pertanyaan lain. Jadi zaman saya itu skrip itu ditulis ketik mas, ketik itu. Ya. Jadi nak salah, tipek, bawah, masukin satu paragraf aja, disuruh gitu, waktu final. Terus kalau menurut saya Pak Bagas, saya mengalami juga zamannya Pak Bagas itu ketiknya canggih karena langsung ngeprint. Kalau sekarang kan pakai flash dulu baru di print. Kalau dulu kan ketik langsung ngeprint. Oh. Iya. Betul. Betul ya. Jadi, dan saya mesin ketiknya brother. Iya, oh sama, saya punya brother juga. Saya pakai brother juga. Pak Bagas, ya maaf, pertanyaan Pak. Pak Bagas pakai kacamata itu mahasiswa sudah pakai belum? Saya SD kelas 1 udah pakai Udah pakai kacamata. Terus ijazahnya Pak? Pakai kacamata. Ini ada di sini. Oh, Jadi oke. pada waktu itu kacamata boleh, khususnya yang itu merupakan identitas. Oke. Jadi boleh pakai kacamata, boleh. Banyak yang pakai kacamata. Oh, Kalau boleh. kacamata hitam nggak boleh. Oke. Kalau kacamata boleh. Saya bawa ijazah saya. Ini dilihatkan di Tapi pertanyaan saya satu lagi, Pak. Ini ijazah saya. Oh, Tunjukkan berkacamata ya. Dekat di Dengan bawah. bangganya saya tunjukkan ijazah saya. Pelan-pelan, biar di Pak, ini bukan data pribadi, Pak. Oh ya, kalau ini data publik lah. Data Oh, publik. saya dapat ijazah ini pakai uang rakyat. Wah, luar biasa. Biasiswa ya. Beasiswa. Bukan dulu zaman Pak Harto, SPP itu disubsidi oleh Ya, SPP-nya berapa? Nanti saya 54.000. Saya 42.000. 54.000. Oh, Di depan kamera. luar biasa nih. Sama, semua ada emboss, watermark, dan materinya berapa bro? Ada materi. Oh, beda-beda ya. Gara-gara isu Bang Egy kemarin, orang kalau di Solo bawa koper disangka isinya bukan dokumen loh, Pak. Uang. Nggak punya uang nih. Jauh. Kirain tadi ini isinya uang juga. Enggak ya. Aduh. Kemudian di sini pun juga ada embosnya. Ya, coba. Nah, kalau diterangin kelihatan tuh emboss ya. Embosnya. Dari belakang. Oh iya, dari belakang. Dari belakang pun bisa kelihatan embossnya, tapi janganlah dibikin lagi. Dibikin lagi kayak gitu ntar. Nah, itu ya. Nah, udah jelas ya. Sebentar aja. Dan kertasnya ini, kertasnya seperti ini. Oh iya, laminated. Ada motifnya. Iya ya, Kertas biasa. bukan kertas biasa. Itu universitas
salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi tidak mungkin membuat ijazah asal-asalan, pakai kertas karton atau apa, pasti kertasnya khusus. Begitu, dan ada tanda-tanda. Dan lucu juga ini diketik ya nama-namanya ya. Ya itu pakai garisan yang ada lubangnya itu loh. Oh, Garisan yang ada lubang huruf-hurufnya itu loh. ya. Pakai Rapi sekali makanya. Rapido. Iya. Luar biasa. Ini nomornya ini. Hmm. Tidak satu angka, tapi banyak angka. Nomor yang di sini. Ya. Ini nomor saya nggak tahu Nomornya nomor banyak. apa ini nomor. Ini kayak nomor seri ijazahnya aja ini. Tapi luar biasa ya. Belum terlalu jauh loh 88 ya. Ya. Sama Pak Jokowi yang 85. Dan di sini kelihatan lintasan stempelnya. Justru kalau lintasan stempel itu, saya lihat nih dari ijazah-ijazah yang asli yang saya lihat, semakin tua dia semakin tebal di daerah fotonya, malah menebal bukan menipis. Nah yang di sini kan agak tipis kelihatannya nih. Nah yang di sini malah di fotonya lebih tebal. Karena lebih ya beda bahan kertasnya ijazah ini dengan foto. Foto kan lebih keras. Februari. Paling kalau itu kecil. Februarinya pakai P ya. Iya. Luar biasa. Ya. Memperoleh. Ini kan nilainya. Tidak apa-apa. Oh ada transfer nilai. Luar biasa sobat. Ini transfer nilainya dalam bahasa Indonesia. Pak Bagas, mohon maaf Pak. Ya. Pak Bagas ini kan termasuk fakultas IPA, berarti Ya. itu Bapak paling cepat menempuh berapa Berapa tahun? Dan di era saya itu paketnya 9 semester, 4,5 tahun. Saya kurang dari 4,5 bagus. kurang dari 4,5? Ya, ya. Berarti sekitar 4 tahun. Ya, 4 tahun lebih dikit lah. Karena saya masih harus KKN. Tapi kan Pak Bagas kan posisinya apa namanya kumlot. Ya, ya. Tapi kalau seandainya Pak, zaman waktu itu apa menempuhnya itu dalam waktu 5 tahun itu berarti termasuk pinter. Masuk pintar. Mungkin dalam waktu 5 tahun tapi IPK-nya 2. Ya nggak mungkin, nggak aneh. Aneh. Orang menyelesaikan 157 SKS, selesai 5 tahun kok IPK 2. Pak Bagas ini menyelesaikan berapa SKS? 159. 159. Ya. Waktu itu ada enggak untuk sarjana S1 itu D3 dulu atau enggak, sarjana dulu enggak. terus kemudian Gini. lanjut Gini. Jangan pakai istilah D3. sarjana muda. Sarjana muda. Jadi sarjana muda itu bukan program, tapi hanya jenjang evaluasi akademik di dalam sistem sarjana. UGM angkatan terakhir di UGM yang diberlakukan sistem sarjana muda, ada evaluasi sarjana muda itu 83. Angkatan 83 terakhir itu. Angkatan 84, angkatan saya itu paket semesternya masih sama, SKS-nya masih sama, tapi jenjang evaluasi sarjana muda nggak ada. Makanya saya nggak punya sarjana muda. Oh. Dan evaluasi sarjana muda terakhir UGM itu tahun 86. Jadi harap siapa saja yang sudah sebelum tahun 86 pasti punya 2 ijazah, sarjana muda dan sarjana. Sebelum 86. Sebelum 86 pasti. Oke. Kalau seseorang yang sudah sebelum 86 punya ijazah sarjana tapi tidak punya ijazah sarjana muda, maka bisa dipastikan ijazah sarjananya bodong. Udah, Pak. Udah, yuk.